Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita baca dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 11 sampai 13. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila masalah terjadi, maka yang seringkali pertanyaan muncul adalah, salah siapa? Atau siapa yang salah? Juga di dalam keluarga, seringkali lebih mudah bagi kita untuk mulai mengurai suatu persoalan dengan mencari siapa yang menyebabkan persoalan ini muncul. Tidak jarang dalam sebuah persoalan relasi yang terjadi adalah saling tuding, saling menyalahkan, saling menuntut, dan saling meminta pertanggungjawaban. Kita lupa untuk mengingat satu hal. Bisakah masalah kita selesaikan dengan saling menyalahkan? Biasanya yang terjadi justru masalah bertambah rumit, bagaikan benang yang semakin kusut. Kisah Esau dan Yakub yang kita baca hari ini sekilas tampaknya berawal dari kesalahan Esau yang menjual hak kesulungannya dengan semangkuk sup. Tetapi bukankah persoalan sesungguhnya tidak semata-mata antara Esau dan Yakub? Ada peran orang tua yang sejak awal lebih menyayangi salah satu anak. Pada firman Tuhan ini, ada juga peran Ribka yang menyuruh Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau di depan ayahnya yang penglihatannya sudah berkurang, demi mendapatkan berkat sebagai anak sulung. Bahkan ketika Yakub pun masih berpikir ulang tentang hal itu, Ribka tetap mendesaknya untuk melakukan kebohongan ini. Esau pun hadir dengan tudingan kepada Yakub. Ia mengangkat kembali label yang terkandung dalam nama Yakub, yaitu penipu. Sang ayah, yaitu Ishak, yang telah memberikan berkat kesulungan kepada Yakub, juga ikut menggunakan kata-kata yang negatif. "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata-kata ini lebih terdengar seperti provokasi dan bukan justru meredakan amarah Esau. Berkat kesulungan yang semestinya jatuh ke tangan Esau sebagai yang sulung telah jatuh ke tangan Yakub. Waktu tidak dapat diputar lagi. Ucapan berkat pun tidak dapat diulang atau ditarik kembali. Semua sudah terlanjur terjadi. Namun demikian, dari kisah ini kita melihat bahwa sebuah persoalan di tengah keluarga tidak dapat diatasi dengan saling menuding atau menyalahkan, karena sangat mungkin setiap anggota keluarga yang lain juga punya andil berbuat salah di balik semua yang terjadi. Maka sikap yang diperlukan untuk menghadapi persoalan adalah dengan rendah hati, berani mengaku kesalahan kita, serta memperbaiki keadaan dengan cara yang benar. Kita pun diingatkan untuk menghindari sikap-sikap provokasi di tengah sebuah relasi yang retak. Melalui kerendahan hati untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama, kita sedang membuka ruang bagi kuasa Tuhan yang memulihkan dan menghadirkan damai bagi keluarga kita.
Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur bahwa firman-Mu yang menyapa kami. Berkati, mampukan kami menghidupinya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Sertailah kami, lindungilah kami, bimbing kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.